puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu dan senang sekali bisa bertemu dengan semua kakak-kakak pegiat anak di seluruh penjuru Nusantara. Ada dari Pulau Nia, Sumatera Utara, Medan, sampai ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke daerah timur di daerah Papua dan sekitarnya. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan semua kakak-kakak yang hadir pada sore hari ini di acara Sapa Sahabat Pegiat Anak, dan kita bersiap untuk mengikuti kegiatan ini. Saya serahkan kepada Kak Rini untuk memimpin kita. Silakan Kak Rini. Makasih Kak Nestor. Shalom semua, salam kenal. Senang sekali kita bisa sama-sama dalam kegiatan Sapa. Sebelum memulai acara kita akan menyanyi. Silakan Kak Nestor. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Baik, terima kasih Kak Nestor. Sama Kak Rini. Kita akan membuka acara ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Kami boleh ada di sini Tuhan bersama-sama dalam acara Sapa. Tuhan Yesus layakkan kami Tuhan untuk boleh belajar bersama-sama. Juga berkati Tuhan untuk Kak Diana yang akan bawakan materi Bible Mnemonik. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk rekan-rekan kami yang belum bergabung dengan kami pada saat ini, Tuhan juga ingatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah acara ini berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, rekan-rekan, kakak-kakak semua, kita hari ini akan dipandu oleh narasumber yang terkenal yaitu Kak Juni. Kak Juni ini melayani di BPK Gunung Mulia. Silakan Kak Juni. Kak Juni ini jadi moderator kita hari ini ya Kak ya, dalam acara ini ya. Ya, jadi Iya. moderatornya. Iya, dan senang Seru sekali ya. sekali. Senang sekali ini acara perdana ya Kak ya, benar Ya. ya? Nah, sebelum kita panggil Kak Juni nih Kak, sebelum kita panggil Kak Junior, nah biar Kak Junior dulu bersiap-siap nih, kayaknya Kak Junior lagi nyiapkan kopi, gitu loh ya, supaya Kak Junior makin semangat memimpin acara kita nanti ya. Kita panggilkan Kak Sandi, kita mau dengar nih dari Kak Sandi, kira-kira Sapa itu apa? Terus Sapa ini muncul Ya. apa Supaya gitu kita ya. semua tahu ya, Sapa itu Iya. sebenarnya apa sih? Iya, Silakan Kak betul. Sandi, supaya Kak Sandi juga bisa terima cerita ke kita kasih. semua mewakili penggiat anak. Makasih. Yo, Kak Nestor, Kak Rini, semuanya shalom. Senang bertemu dengan kakak-kakak semua hari ini. Halo. Luar biasa, saya akan menjelaskan lahirnya Sapa ini dari mana. Tentunya Sapa ini lahir, Sapa yang kita singkat dengan Sahabat Pegiat Anak, itu lahir dari inisiatif dari semua pegiat anak Indonesia, di mana semua pegiat anak rindu
berbagi, belajar bersama, berbagi pengalaman, ilmu, supaya kita sama-sama mengupgrade diri kita untuk bisa menjadi pelayan-pelayan anak yang up to date tentunya di masa sekarang ini. Tentunya tantangan kita sebagai pelayan-pelayan anak di masa COVID-19 ini, tantangannya pasti berbeda dengan tantangan sebelum-sebelumnya. Untuk itu mari kita terus mengupgrade diri kita. Sapa ini adalah kegiatan rutin sekali dalam 2 minggu, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, di mana ini adalah pertemuan semua guru sekolah minggu, dan juga bukan hanya guru dari gereja, tapi juga bisa dari guru-guru di sekolah. Tentunya Sapa adalah milik kita bersama, bukan milik satu denominasi. Tapi ini adalah milik kita bersama, sehingga Sapa, sahabat pijak anak ini, terbuka untuk semua masukan dari semua kakak-kakak untuk kita bisa melayani, menjadikan Sapa ini lebih baik lagi. Supaya pelayanan anak di seluruh Indonesia lebih kekinian, lebih baik lagi, lebih up to date lagi. Untuk saat ini, Sapa itu ada di bawah naungan Jaringan Pelayan Anak atau JPA yang tentunya sudah kita kenal bersama bahwa JPA ini konsen di pelayanan anak di seluruh Indonesia tanpa memandang denominasi. JPA itu netral dan kita percaya bersama dengan JPA, Sapa ini bisa bergerak bersama-sama untuk melayani generasi anak di seluruh Indonesia. Akhir kata kami dari Sapa menyambut semua pelayan-pelayan anak, pegiat anak dari semua yayasan, dari semua sinode, gereja lokal, dari semua daerah untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Kita percaya bersama kita bisa. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu saja sambutan dari Sapa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, makasih Kak Santi untuk sambutannya. Nah, keren kakak, banget. boleh kita kenalin dulu nih satu-satu nih ya, siapa ini kakak-kakak yang akan menjadi yang akan bersahabat dengan kakak-kakak selama kegiatan Sapa ya. Di sini ada nih, Kak Sandi ya, benar ya Kak Rini ya. Terus Ya. termasuk Karini juga. Lalu siapa lagi ini? Ada Kak Yeni. Lalu ada Kak Manto. Kalau Kak Sandi tadi dari mana Kak Sandi? Pelayanannya di mana Kak? Saya penyuluh agama Kristen Kemenang Kota Bandung. Wow, guru-guru di sini kalau butuh sesuatu ya, nah hubungi aja Kak Sandi gitu ya. Nah, Kak Yeni dari mana Kak Yeni? Saya yang membantu Bang Nestor, asistennya Bang Nestor dari JPA. Kak Manto, dari mana Kak Manto? Saya asistennya Kak Yeni. Iya. Kak, saya Nestor, saya temannya Kak Yeni, anak buahnya Kak Yeni. Lalu ada Kak Frida, halo Kak Frida. Halo semua kakak-kakak, kalau saya dari Pengajar Dunia Indonesia, YPDI singkatannya. Wow, YPDI ya. Ada Kak Junior juga di sini. Halo Kak Junior. Hai, saya Junior. Saya dari BPK, temannya Kak Nestor, Kak Yeni, dan yang lain-lain. Yeah, oke. Ada Kak Hendra juga di sini. Halo Kak Hendra. Halo. Saya Hendra dari Bina Marga. Oh iya. Jangan kaget ya Kak ya. Ada Kak Diana. Hai Kak Diana. Halo, shalom. Kak Diana dari mana ya Kak Diana? Saya pelayanan di Semarang. Wow, di Semarang ya. Ya. Wow. Oh, ternyata banyak juga ya. Nanti mungkin ada di sini yang belum saya ini Kak, belum di spotlight. Ada kakak-kakak yang lain? Aku Kak Asmoro, temannya Kak Nestor. Kak Asmoro, iya betul. Ini ada Kak Asmoro ya. Hai Kak Asmoro, mana nih Kak Asmoro kok saya nggak lihat? Oh ya ini.
Oke, oke. Oke, lalu siapa lagi Kak selain ini? Selain Kak Asmoro, ada lagi Kak yang belum saya sebutkan nama? Ada lagi. Oke, nanti akan banyak lagi ya Kak Rini ya. Banyak lagi kakak-kakak yang akan bersama dengan Sapa ya selama kegiatan Sapa ini ya Kak Rini ya. Kita akan ketemu dengan kakak-kakak dari berbagai tempat dengan berbagai keterampilan dan juga ilmu yang akan kita pelajari bersama-sama. Wow. Oke, lanjut Kak Rini, silakan. Kita mau kemana lagi nih Kak Rini? Oke, kita udah kenalan semua. Tadi peserta juga udah disambut oleh Kak Yeni. Sekarang saya akan kasih kesempatan ke Kak Juni untuk memandu acara kita. Silakan Kak Juni. Oke, terima kasih Kak Rini. Shalom semuanya, kakak-kakak Sapa dan kakak-kakak penggiat anak, Kak Diana juga, kakak-kakak dari JPA. Suara saya kedengaran? Bagus. Oke, baik Kak. Untuk mempercepat waktu, kita mau kenal. Kita hari ini mau belajar sesuatu yang seru banget dari Kak Diana. Nah, saya juga kemarin banyak nanya sama Kak Diana, pengen banget belajar. Setelah saya tanya-tanya, jadi pengen banget belajar tentang materi ini. Oke, sebelumnya kita harus kenalan dulu dong dengan Kak Diana. Tak kenal maka tak sayang. Benar nggak Kak Rini? Kak Nestor ya? Iya. Oke, boleh Kak Nestor mungkin bisa di-share? Oke, pembicara kita kali ini adalah Kak Pendeta Diana Setiawan, dan biasanya kita karena kita di penggiat anak kita biasa memanggilnya Kak Diana. Kak Diana ini lahirnya 18 Januari tahun 62, masih muda banget ya. Terus kemudian latar belakangnya Kak Diana ini dia adalah sarjana teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Lalu kemudian Kak Diana ini juga sering menjadi sebagai narasumber di Abela. Abela itu tadi saya juga mikir Abela ini apa ya? Ternyata Ayo Belajar Alkitab ya Kak Diana. Iya. Nah, lalu Ayo kemudian belajar Alkitab. Oke, terus kemudian pelayanannya Kak Diana yang sampai sekarang ini adalah Kak Diana juga seorang gembala sesuai dengan tadi tulisannya pendeta. Lalu kemudian istri dari gembala juga yaitu Pak Pendeta Robi Setiawan. Lalu seperti tadi di gambar itu ada keluarganya Kak Diana. Kak Diana ini memiliki 2 putra. Wah, paling cantik sendiri Kak Diana kayaknya saat itu ya. Tapi sekarang berdua sudah ada sama Jessica. sekarang sudah ada menantu kesayangan, ada Jessica dan ditambah cucu tercinta yaitu siapakah namanya? Cucunya Mark ya. Mark Jaden Setiawan. Iya. Ini keluarga bahagia mereka. Baik, selanjutnya next Kak. Nah, Kak Diana sekarang tugasnya mengajar di Prodipak dan bersama para mahasiswa mengadakan workshop yang sekarang kita akan dengarkan bersama, Bible Mnemonic. Oke. Nah, kalau nanti mau belajar lebih banyak lagi tentang Kak Diana, ini bisa melihat di Instagramnya Kak Diana. Boleh dicatat baik-baik ya, @Bible Mnemonic. Nah, silakan dicatat. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa ke sana ya, Kak Diana. Boleh. Oke. Nah, sebelumnya saya mau ngasih aturan dulu nih, Kak Nestor. Oh, ini ada lagi. Oke. Kak Diana ini sekarang tinggalnya di Semarang ya, Kak ya? Betul. Oke. Baik, untuk itu, untuk mempersingkat, saya mau ngasih aturannya dulu nih. Aturan untuk kita acara hari ini, nanti narasumber akan memaparkan materinya dulu, tapi nanti mungkin ada bagian perbagian ya Kak ya. Nanti di perbagian itu, kalau kakak-kakak mau bertanya, kakak-kakak boleh langsung bertanya. Tapi kalau yang masih mungkin nggak mau mengganggu atau apa, boleh di kolom chat. Nanti saya akan mencatat, kalau nanti ada yang kelewatan pertanyaannya, saya akan bantu mengingatkan Kak Diana. Lalu yang berikutnya lagi, yang pasti peraturan kita di Sapa ada kesepakatan bersama, bukan peraturan lah, kesepakatan bersama kita tidak akan share PPT kita ya Kak ya Kak Nestor. Tapi kita nanti bisa sama-sama belajar di YouTube-nya Sapa.
Nah, kalau nanti kakak-kakak mau belajar lebih banyak lagi materinya Kak Diana atau materi teman-teman kakak-kakak dari tim Sapa penggiat Sapa Sahabat Penggiat Anak ini, nanti setelah beberapa hari akan di-share lewat YouTube. Kalau nanti, tapi masih belum langsung ya Kak ya. Nah, jadi kalau nanti mau belajar lagi bisa di sana. Nah, itu kurang lebih seperti itu karena tadi ada yang bertanya apakah akan di-share PPT-nya. Enggak, ya. Jadi kita sudah sepakat kita tidak akan share PPT-nya. Tapi kita akan tetap belajar. Kalau mau screenshot, kata Kak Diana boleh di-screenshot aja kalau memang mau ini Kak. Nanti Kak Diana akan menjelaskan juga kenapa materi ini tidak boleh tidak bisa disebarkan juga ya Kak Diana. Oke. Baik, itu aja perkenalan singkat kita dengan Kak Diana. Biar kita mau, saya udah nggak sabar juga pengen dengar seperti apa sih materi Kak Diana dan pengen cepet-cepet juga belajar bersama Kak Diana. Oke teman-teman, dan nanti jangan pernah meninggalkan dulu karena daftar hadir presensi sama evaluasi baru akan di-share 15 menit sebelum selesai acara kalau nanti akan di-share. Jadi kalau kakak-kakak langsung live, ya rugi dong ya. Jadi kita nggak bisa dengerin, lalu kemudian kita juga nggak dapat. Kita juga pengen feedback dari kakak-kakak yang ada di sini semuanya. Oke, baik itu saja perkenalan dengan Kak Diana. Silakan Kak Diana, semangat semuanya. Semangat semuanya. Terima kasih Kak Jun, Kak Rini, Sama-sama. kakak-kakak yang semua udah di sini. Juga secara khusus saya mau menyambut teman sekelas saya, Kak Rosleni Barus ya. Kak Rosleni Barus dari Sumatera Utara. Teman sekelas saya waktu di saat ya. Baik, terima kasih kepada Kak Nestor yang akan menolong kita untuk share screen. Silakan Kak Nestor. Oke, sementara Kak Nestor mempersiapkan PowerPoint-nya, kita akan belajar menghafal ya, mengingat urutan urutan penciptaan dalam kitab Kejadian ya. Nah, kita sebut ini hand motion mnemonic. Jadi mnemonic itu banyak sekali jenisnya. Sekarang mari kita bersama-sama menghafalkan urutan penciptaan. Ikuti saya ya. Hari pertama Tuhan Allah berfirman, jadilah terang. Ya, jadi ini gerakan seperti menyalakan lampu ya. Jadilah terang. Hari kedua, Tuhan memisahkan air di atas dan air di bawah, jadilah cakrawala. Jadi jarinya tetap dua begini ya, jadilah cakrawala. Hari ketiga, Tuhan memisahkan air dari daratan sehingga daratan menjadi kering dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu dari saya ya, supaya nggak terlalu tegang ya. Hari keempat, Tuhan menciptakan, jadi biasanya kita mengarah ke atas kepalanya. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang untuk menyinari bumi. Matahari, bulan, dan bintang. Tentu saja banyak planet-planet yang lain ya. Jadi, lalu hari yang kelima. Hari yang kelima, Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Nah, ini kayak cengkramannya Raja Wali begitu ya. Atau kita bisa begini, burung-burung di udara dan makhluk-makhluk di laut. Jadi kayak berenang begini. Jadi angkanya 5 ya. Hari yang keenam, Tuhan Allah menciptakan semua binatang di darat ya. Dan manusia. Lalu mereka bermain-main di sekitar Adam untuk diberi nama. Gitu. Ya, mari kita ulangi urutan penciptaan dengan harmonic mnemotion ya. Harmonic salah sebut hand motion mnemonic. Yuk, sama-sama yuk. Hari pertama Tuhan Allah berfirman, jadilah terang. Hari kedua, Tuhan Allah memisahkan air di atas dan air di bawah, jadilah cakrawala. Hari ketiga, Tuhan memisahkan air dari daratan sehingga di darat tumbuhlah semua jenis tanaman. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ya.
Hari keempat masih ingat? Kita memandang ke atas, Tuhan menciptakan benda-benda penerangnya, matahari, bulan, dan bintang untuk menyinari bumi. Jadi jadinya tetap 4 ya. Hari kelima masih ingat? Mari kakak-kakak, Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Ya, mereka bermain-main di sekitar Adam untuk diberi nama. Baik. Nah, itu kita sebut dengan hand motion mnemonic ya. Jadi bisa dipakai untuk segala umur. Biasanya kalau saya ngajar kelasnya oma-oma, opa-opa, mereka juga senang sekali kalau bisa melakukan gerakan ini dan menolong memori mereka ya, supaya mereka urutannya itu nggak atas bawah atau kecampur aduk atau apa ya. Baik, lalu sekarang kita akan berikutnya kita akan belajar menghafalkan satu ayat dengan clapping rhythm ya. Nah, clapping rhythm ini belum ada dimasukkan di PowerPoint ini karena memang belum semuanya masuk memang ya. Jadi clapping rhythm ini kita akan belajar dari Matius pasal 6 ayat 20. Coba kita buka ya. Nah, clapping rhythm ini juga akan sangat menolong supaya kita bisa menghafalkan ayat hafalan dengan cara yang menyenangkan ya. Jadi kita buka Matius 6 ayat 20. Silakan Kak Nestor membacakan buat kita semua. Ya, Matius 6 ayat 20. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan ya kakak ya. Begini firman Tuhan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, jadi biasanya untuk kelas kecil kita tidak lebih dari 7 kata ya ayat hafalannya. Jadi anggaplah kita sekarang sedang mengajar kelas kecil tapi dengan clapping rhythm. Jadi clapping rhythm ini kita jadikan menjadi irama 4/4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4-nya kita pukulkan di meja. Kita bisa begini. Tetapi kumpulkanlah bagimu gitu ya. Jadi kita coba, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Sampai di sana saja. Tetapi gitu ya. Gitu. 1, 2, 3 terus 4-nya ketukannya setengah-setengah. Tetapi kumpulkanlah akan harta di surga. Gitu ya. Jadi 3 kali lalu setengah-setengah begitu. Nah, lalu Matius 6 ayat 20 juga dilakukan seperti itu akan sangat menolong dalam mengingat ya. Oke, sekarang itu bonus dulu. Sekarang kita masuk ke slide yang pertama ya, Kak. Nah, apa sih mnemonik Alkitab itu atau Bible mnemonic itu ya? Bible mnemonic adalah strategi dan seni. Jadi ini seni ya untuk mengingat banyak fakta-fakta, ayat-ayat, daftar-daftar dalam Alkitab dengan memaksimalkan potensi otak kanan dan otak kiri serta memadukannya dengan berbagai kreativitas dan pola belajar. Ya. Jadi ini akan melibatkan banyak sekali gaya belajar setiap orang. Jadi ada pola belajar orang yang visual, ada yang audio gitu ya, ada yang kinestetik, ada yang taktil. Nah, itu kita padukan semuanya untuk menolong kita mengingat berbagai fakta, ayat dan daftar di Alkitab. Ya. Silakan next lagi, Kak.
Ya, mnemonik ini berasal dari kata Yunani ya, mnemonikos. Jadi M itu depannya tuh nggak dibaca, jadi silent M. Jadi mnemonik ya. Mnemonik ini ada hubungannya dengan kata mnemonikos yang ada artinya mengingat dan ingatan ya. Nah, kalau di Yunani itu kan semuanya ada dewa-dewinya. Dewi memori itu disebut mnemosin ya. Jadi akar katanya dari nima yang berarti remembrance. Jadi kalau teman-teman kakak-kakak bertemu dengan kata-kata yang ada kata M-N-E-M, mau dia mnemonikos, mnemonik, nima, mnemosin, nah berarti semuanya ada hubungannya dengan daya ingat, gitu ya. Next lagi Kak. Nah, mulai kapan sih dipakai mnemonik Alkitab itu? Mnemonik Alkitab sudah dipakai sejak ribuan tahun yang lalu ya. Jadi pemakaian huruf-huruf hieroglifikal di mana setiap kata itu digambarkan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar, dalam bentuk simbol, dalam bentuk angka dan lain sebagainya. Jadi di gua-gua itu banyak sekali ada gambar-gambar yang bisa dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Ya. Next lagi. Nah, dalam pendidikan agama di keluarga-keluarga Israel, itu teknik mnemonik selalu digunakan ya, karena mereka harus menghafalkan kitab Taurat. Nah, biasanya sebelum usia 12 tahun itu sudah dipersiapkan. Jadi waktu usia 12, khususnya anak laki-laki itu akan ada ujian. Materinya adalah dari kitab Taurat, 5 kitab Taurat itu, dan kitab nabi-nabi. Nah, setelah lulus, maka akan ada upacara khusus untuk memberikan mereka panggilan baru. Ya, jadi udah resmi nih, jadi Bartorah, anak laki-laki dari Taurat. Ya, nah Tuhan Yesus itu diujinya bukan di sinagog di Nazaret, bukan. Bukan diuji oleh rabi-rabi di kota Nazaret, tetapi diuji oleh para PhD ya, para profesor di Yerusalem. Ya, di Bait Allah. Silakan kita maju lagi. Nah, contoh penggunaan mnemonik dalam Alkitab misalnya 6 permata ditutup bahu kiri dan kanan imam besar. 12 permata ditutup dadanya. Itu melambangkan bangsa Israel yang menjadi umat pilihan yang sangat dikasihi, sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat lagi, misalnya 12 batu peringatan di Sungai Yordan. Next lagi, Kak Nestor, tolong. Ya, supaya generasi berikutnya itu bisa tetap mengingat pimpinan Tuhan yang ajaib dengan menguak Sungai Yordan ya. Jadi biasanya hukum alam tuh air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau ini yang atas ini mengalir sampai puluhan kilometer ke atas. Ya. Jadi untuk mengenang peristiwa ini maka harus didirikan 12 batu peringatan. Juga ada di Gilgal ya, supaya generasi-generasi selanjutnya itu ketika mereka bertanya, "Pak, kenapa ini ada 12 batu di sini?" Oh, mereka orang tua mulai bercerita pada anak-anak ya. 12 batu itu melambangkan 12 suku. Nah, selanjutnya lagi Oke. Nah, untuk penggunaan beragam jenis paralel ini kita akan skip dulu ya Kak ya. Kita akan skip sampai ke nomor 29, kita skip terus. Nanti itu karena itu membutuhkan waktu yang sangat banyak ya untuk mempelajari paralelisme dalam Alkitab. Jadi kita akan skip. Nah, kita masuk ke yang ke-30 ya Kak Nestor. Kita masuk ke PPT nomor 30. Ya, 30 Kak. Ya.
Ya. Jadi dalam kitab Ratapan, dalam kitab Mazmur gitu ya, banyak sekali digunakan bentuk akrostik. Akrostik ini juga salah satu jenis mnemonik ya. Supaya apa? Supaya memudahkan umat Israel menghafal ayat-ayat Alkitab ini. Jadi misalnya kitab Ratapan kecuali pasal 5 ya, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 kitab Ratapan itu terdiri dari 22 ayat sesuai dengan jumlah huruf bahasa Ibrani ya. Kecuali yang pasal 3 itu 66 ayat. 3 kali 22 ya, karena itu merupakan puncaknya. Nah, jadi kata pertama kita ke PowerPoint nomor 30 Kak, yang ada huruf-huruf Ibraninya. Terus lagi. Kak Diana, mohon maaf, mungkin Kak Diana mungkin bisa agak jauhan dari itunya, laptopnya atau biar kelihatan semua kata teman-teman. Jadi kalau gerakan kakak biar kelihatan. Terima kasih. Oke, begini. Apakah cukup? Ya. Baik, terima kasih Kak Yani. Nah, ini huruf-huruf Ibrani ya. Kameranya, kameranya. Sorry kesentuh. Jadi ini huruf-huruf Ibrani. Ibrani itu ditulis dari kanan ke kiri ya. Kalau kita kan dari kiri ke kanan. Jadi dari kanan ke kiri ya. Mulai dari Alef, Bet, Gmail. Nah itu jadi kalau anak-anak keluarga Israel gitu disuruh menghafalkan per kitab bukan per ayat ya. Per kitab itu wah udah ngelotok mereka karena mereka pakai metode akrostik. Ya, akrostik ini salah satu metode yang nanti akan kita pelajari juga. Ya, next slide-nya please Kak Nestor. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga sering menggunakan perumpamaan yang sangat mudah dipahami. Karena apa? Gambaran visual image yang dihasilkan itu diambil dari pengalaman hidup sehari-hari. Jadi sangat mudah diingat gitu, ya. Jadi misalnya perumpamaan tentang penabur. Kalau benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu artinya apa? Mereka langsung ingat gitu ya pengajaran Yesus. Jadi Yesus juga menggunakan visual mnemonik ya, gambar mental, gambaran visual mental yang dihasilkan dari pengalaman sehari-hari sehingga mudah sekali diterima dan diingat bahkan oleh orang-orang yang kurang berpendidikan sekalipun. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Paulus juga seringkali ya menggunakan contoh-contoh yang nyata untuk menjelaskan pengajarannya. Next slide please, Kak Nestor. Ya, supaya mudah diingat. Jadi ya, misalnya dia mengatakan tentang atlet, serdadu, petani, untuk mengajarkan setiap orang harus fokus gitu pada panggilan Tuhan dan menuntaskan tugasnya. Seorang serdadu tidak akan pulang sebelum komandannya mengatakan, oke, sekarang perang sudah berakhir. Kalian boleh pulang. Ya, seorang atlet juga tidak akan noleh kanan kiri atau repot dengan bajunya, penampilannya. Wah, yang fotoin saya udah ada belum gitu ya. Dia akan fokus berlari di lintasannya. Ya. Begitu juga dengan seorang petani ketika dia mengerjakan sawahnya, dia tidak akan misalnya dia sedang membajak sawahnya, dia tidak akan noleh ke belakang sudah sampai mana ya, nanti alurannya tuh bisa belok-belok begitu ya. Nah, bapak-bapak gereja, next slide lagi Kak Nestor. Bapak gereja misalnya kayak Jerome, Agustinus, Ambrose gitu ya, banyak sekali menggunakan teknik mnemonik ya supaya sebagian besar umat Tuhan yang waktu itu buta huruf bisa mengerti, bisa mengingat pengajaran yang disampaikan dengan baik ya. Misalnya mereka menggunakan metafora. Ya. Mereka menggunakan paralel antitesis. Jadi baris pertama adalah kontras atau kebalikan dari baris kedua. Nah, biasanya kalau kita mau mengajar anak-anak tentang kata-kata baru, biasanya kita mulai dengan antonim dulu ya, opposite, misalnya big, small, tall, short, begitu. Nah,
Mereka juga menggunakan tongue twister. Tongue twister itu misalnya seperti seashells on the seashore gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin kuku kaki kakekku kaku kaku begitu ya. Jadi diucapkan seperti itu, ketika diucapkan kita ketawa dan ketika emosi dilibatkan kita akan lebih mudah mengingat gitu ya. Atau setiap kalimat itu dimulai dengan konsonan yang sama. Nah, sekarang kita langsung masuk ke variasi mnemonik. Ya, mnemonik yang pertama variasinya adalah langsung ke next slide lagi, Kak. Adalah mnemonic music ya atau music mnemonic. Jadi nanti Kak Jun akan mengingatkan kita semua karena kita udah asik kadang-kadang kita lupa ya ini udah jam berapa gitu ya. Kak Jun akan mengingatkan kita. Nah, kurang 15 menit loh, Kak. Kurang 5 menit loh, Kak, gitu ya. Ya. Nah, jadi otak kita tuh akan lebih mudah mengingat data-data yang dinyanyikan dengan menggunakan melodi, ritme, dan tempo. Ya, jadi ini akan menolong sekali penyimpanan data long term memory yaitu storage-nya itu ya untuk jangka waktu yang panjang. Ya, bukankah lagu anak-anak yang sampai sekarang saya punya cucu pun kita masih ingat, tapi lagu baru yang saya pelajari kadang-kadang lupa, ya. Jadi kalau kita sudah menyimpannya cukup lama, itu akan bertahan lama. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah menciptakan melodi lagu sendiri dan liriknya berdasarkan ayat yang akan dihafalkan. Nah, kalau untuk ini itu nanti Kak Yeni akan banyak berbagi ya, bagaimana menciptakan lagu untuk anak-anak ya. Keren-keren banget ya lagu-lagunya Kak Yeni ya. Terus cara selanjutnya, bagaimana kalau kita nggak bisa menciptakan lagu nih, nggak pernah punya pengalaman, nggak bisa nulis not, gimana caranya gitu ya. Nah, kita boleh pinjam melodi ya. Oke, kalau yang tadi ada contoh lagunya boleh ke atas lagi Kak. Nah, ini lagu yang saya ciptakan ya. Dari Keluaran pasal yang ketiga ayat ke-14 ya. Keluaran 3:14 firman-Nya kepada Musa, akulah aku mengutusmu, katakan pada Israel. Nah, jadi ini tidak akan kita ulangi, tapi nanti saudara-saudara yang mau belajar menciptakan lagu nanti bisa belajar lebih lanjut ya. Nah, seperti yang tadi itu, kalau misalnya kita nggak bisa menulis not, kita nggak bisa menciptakan lagunya sendiri, kita boleh pinjem melodi juga ya. Nah, oke, sebelum kita pinjam melodi, kita praktek untuk pinjam melodi, ada satu lagu lagi yang diciptakan oleh teman saya, Fiona ya. Boleh di next slide lagi, Kak? Belum, sebelum ini. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Ya. Jadi kalau kita misalnya belum bisa menciptakan lagu sendiri, itu boleh pinjam melodi dari lagu-lagu yang sudah dikenal sama anak-anak gitu ya. Nah, atau dari jingle-jingle iklan, kemudian jumlah notnya dicocokkan dengan jumlah suku kata atau lirik yang akan kita nyanyikan. Yuk kita praktek ya. Coba next slide lagi, Kanes. Ya, kita akan nyanyikan Filipi 4 ayat 13 dengan melodi Happy Birthday to You. Ya, jadi ini music mnemonic. Semua tahu dong lagu Selamat Ulang Tahun, Happy Birthday to You, gitu tahu ya. Jadi tautannya akan kita taruh di depan, lalu baris pertama dari lagu itu akan kita ulangi. Ya, jadi tautannya boleh ditaruh di awal, boleh ditaruh di akhir lagu, seperti lagu yang tadi sebelumnya. Oke, sekarang diminta partisipasinya ya. Saya akan mulai. Filipi 4 ayat
ayat 13. Segala perkara. Next, ada yang mau nyoba? Dapat ku tanggung. Iya, dapat ku tanggung. Terus? Na 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 na. Ada yang mau coba? Dalam Dia memberi kekuatan kepada Oh, kayaknya coba lagi Pak, lagi Kak. dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi bagaimana kalau begini ya? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku, gitu ya. Jadi itu kita ulang beberapa kali sehingga anak-anak bisa menghafalkan ayat tersebut, ya. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan ya, alamat ayat bisa dinyanyikan sebagai baris pertama atau baris terakhir dari lagu yang sedang dinyanyikan. Kita ulangi ya. Nah, nanti teman-teman bisa praktek nih, misalnya dari 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Apa yang tak pernah dilihat mata gitu ya. Lalu tautannya 1 Korintus 2 ayat 9 mau ditaruh di mana? Di depan atau di belakang? Kalau di depan misalnya 1 Korintus 2 ayat 9 gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini. Oke. Diana, maaf, tinggal 30 menit lagi. Tinggal 30 menit lagi. 30 menit lagi. Terima kasih Kak Jun. Oke, kita sudah belajar 1 metode ya. Kita next slide lagi Kak Nes. Langsung ke metode berikutnya ya, name mnemonic, mnemonic nama ya. Di slide nomor 42 Kak. Di bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Next lagi. Next lagi. Oke, name mnemonic ya, mnemonic nama. Jadi mnemonic nama ini atau istilah lainnya adalah akronim gitu ya. Huruf-huruf pertama atau huruf tengah, huruf suku kata terakhir itu dalam daftar dibuat menjadi nama seseorang atau sesuatu benda ya. Misalnya nih kita mau menghafalkan 12 murid Yesus ya. Kita akan menghafalkan dengan cara menghubungkannya dengan nama orang Jepang ya. Jadi tautannya adalah nih ada orang Jepang nih, dia pengen sekali anaknya jadi missionary gitu ya. Tapi dia pengen pakai 12 nama murid Yesus. Kalau 12 nama tuh panjang banget, gimana caranya? Nah, dia bikin nama Jepang ya. Nama Jepangnya jadi tautannya adalah hai. Nah, kita akan membungkuk 90 derajat. Hai. Siapa namamu? Nah, bacanya orang Jepang biasanya ngomongnya pakai staccato ya. Siapa namamu? Nama saya adalah Peyayoan Fibamatu Yatasiu. Gitu ya. Peyayoan Fibamatu Yatasiu. Peyayoan itu Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Jadi ini sesuai dengan kitab Markus ya. Di dalam setiap kitab itu beda-beda urutannya. Tapi Petrus selalu yang paling awal dan Yudas Iskariot paling akhir. Jadi Peyayoan itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Fibamatu, Filipus, Bartolomeus,
Matius, Thomas. Ya, Yatasiu, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Jadi diganti menjadi nama orang Jepang, gitu ya. Kira-kira kan mirip orang Jepang, ada Vibamato, ada Yatasiu, gitu ya. Nah, kita menciptakan suatu cerita untuk bisa menolong kita mengingat. Ya, ini sesuai dengan catatan dalam kitab Markus pasal 3. Nah, jadi dengan membuat name mnemonic ini, kita bisa menghafalkan langsung 3 ayat sekaligus, gitu. Ya, jadi ini sangat menolong, gitu ya. Oke, kita ulangi. Ada yang mau membantu mengulangi? Peyayoan Vibamato Yatasiu. Nah, siapa aja nu? Ada yang mau berinteraksi? Ada yang mau berlatih menghafalkan peyayoan? Nah, peyayoan dulu. Siapa? Pak peyayoan. Petrus. Iya. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Yohanes, Andreas, bagus ya. Lalu Vibamato, siapa aja? Vibamato. Filipus, Bartolomeus, Thomas. Vibamato. Matius dulu ya, baru iya, Thomas Matius. ya. Thomas, oke. Ya, Yatasiu. Yatasiu. Yahya. Yakobus. Yakobus anak Alfius. Anak Alfius. Tadeus. Tadeus. Orang Zelot. Simon orang Zelot. Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Yeay, ya. Jadi dengan menggunakan name mnemonic kita sudah bisa menghafal 3 ayat sekaligus. Jadi kita bagi ya. Langsung 12 nama itu otak kita akan berkata, aduh capek banget, panjang banget gitu ya. Tapi kalau kita chunking itu bukan chunking nenteng ya. Chunking itu mengelompokkan, perbagian. Jadi dikelompokkan dulu perbagian, misalnya per nama itu terdiri dari 4 gitu. Ya, kita langsung bagi 3. Jadi namanya adalah Peyayoan Vibamato Yatasiu. Ya. Nah, selanjutnya next slide Kak. Nah, para perempuan yang disebutkan dalam silsilah Yesus di dalam Matius pasal 1 itu ada di ayat 3, ayat 5, dan ayat 6. Ya, ada 4 perempuan. Perempuan itu adalah Tamar. Jadi slide yang nomor 43 Kak. Yang di bawahnya tadi. Ya, Kak. Ya. Jadi itu para wanita yang disebutkan di dalam pasal 1 itu adalah Tamar, Rahab, Ruth, dan Betsheba. Lalu kita singkat menjadi Tararube. Ya, ini nama dari negara mana ya? Saudara bisa menciptakan sendiri tautannya. Nah, supaya lebih ingat lagi, boleh kita gabungkan dengan music mnemonic. Kita nyanyikan, gitu ya. Mi sol sola, tararube, tararube. Nah, misalnya sekarang kita tutup mata nih. Tararube itu siapa aja? Ayo. Tutup mata ya. Kita nggak melihat ke slide ya. Coba ya. Tararube. Siapa aja? Tamar. Ruth. Ranya. Rahab. Terus? Ruth. Dan B-nya Betsheba. Ya. Jadi Tararube itu kita gabungkan dengan music mnemonic.
Ya, jadi mnemonik nama, kalau namanya nama kita boleh aja. Kalau misalnya kakak-kakak maunya, saya nggak mau yang huruf depan, saya maunya yang belakang. Marhab rutba, gitu ya misalnya ya. Marhab rutba atau marab ruba. Boleh ya. Jadi kita ya. Oke. Nah, untuk berlatih tentu saja kita nggak punya waktu untuk berlatih banyak di sini, tapi kakak-kakak bisa men-screenshot ya. Coba di next screen lagi, Kak. Misalnya kita akan menggunakan singkatan ya, akronim lagi untuk 12 murid Yesus, tapi yang dari Matius 10 ayat 2 sampai 4. Ya, kalau misalnya saudara mau pakai yang bawah, jawaban yang bawah itu boleh. Tapi kalau saudara mau menciptakan sendiri, ya kata-kata yang apa yang mau disingkat begitu ya, misalnya tetap mau dibagi 3, masing-masing terdiri dari 4 nama, itu juga bisa. Ya, jadi ini bisa di screenshot. Nah, kita bisa latihan juga dari yang selanjutnya, Kak. Dari silsilah Yesus dari Abraham sampai Daud terdiri dari 14 nama. Ya. 14 nama dalam silsilah Yesus dari Daud sampai Yosia. Misalnya seperti itu, ya. Jadi kita belajar, tentu ini semua butuh latihan, ya. Nanti kalau sudah mahir, begitu kita diminta untuk menghafalkan siapa aja nih silsilahnya nih Abraham sampai Daud, ya. Matius 1 ayat 1 sampai 6. Kita sudah bisa menghafalkannya ya. Nah, kalau saudara mau menggunakan yang ini juga boleh, silahkan di screenshot. Selanjutnya 14 nama dari Yekonya sampai kepada Yesus, ya. Itu dalam Matius 1 ayat 11 sampai 16 ya. Lalu nama-nama orang beriman yang disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 gitu. Ya. Kalau kita mengingat nama-namanya ini, nah kita sudah bisa menciptakan nama sendiri gitu ya untuk mengingat daftar nama ini. Oke. Selanjutnya expression atau phrase mnemonic ya. Nah, phrase mnemonic ini juga ya, huruf-huruf pertama dari kata-kata yang harus dihafalkan itu dipakai untuk membentuk kata-kata atau frasa yang baru. Ya. Misalnya nih untuk mengingat apa aja ya, secara urut nama 7 jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, kalau kita mau pakai 2 huruf pertama supaya lebih mudah menghafalkannya, boleh ya. Mau 1 huruf pertama juga boleh. Nah, di sini saya memakai 2 huruf pertama dari setiap nama jemaat. Ya, Evi Smith pergi tidak sama Philalau. Evi Smith pergi tidak sama Philalau. Kapan? Waktu ke rumah Wahyu untuk kedua dan ketiga kalinya. Nah, itu tautan alamatnya. Berarti Wahyu di pasal 2 sampai pasal 3. Gitu ya. Jadi Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Mari kita hafalkan sama-sama ya. Bagaimana cara menyembunyikannya ya Kak Nestor ya, supaya kita nggak lihat ini, atau kita merem aja ya. Merem aja. Saya akan mengucapkan mnemoniknya, kita semuanya akan menghafalkan ya. Evi Smith pergi tidak dengan Philalau ya. Evi Smith tidak Evi Smith pergi tidak sama Philalau. Jadi Evi-nya
Efesus. Smith. Smyrna. Tidak. Pergamos. Tidak Tiatira. Sama. Sama. Pergamus. Philadelphia. Laodikia. Laodikia. Ya. Samanya itu Sardis ya. Jadi itu terdapat di kitab Wahyu pasal berapa? Pasal 2 dan 3. Ya. Nah, asik banget gitu ya. Nah, teman-teman boleh berlatih. Tolong Kak Nestor kita ke 48 sekarang, ke slide nomor 48, ke yang sesudahnya itu. Nah, ini 7 diaken yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 5. Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Jadi, saudara boleh mengambil huruf pertama atau 3 huruf pertama, 2 huruf pertama dari setiap kata. Ya, lalu bentuklah kalimat. Kalimatnya kalau bisa yang lucu, gitu ya. Yang lucu, yang ada unik gitu, yang agak unik. Nah, ini boleh di screenshot. Nah, kalau misalnya kakak-kakak mau pakai yang ini, setelah Filipus profesional, nikungnya Timur Parapatan Niku gitu ya. Pakai campur bahasa Jawa. Niku itu dalam bahasa Jawa ya. Oke. Kaitannya adalah untuk menghadiri acara pelantikan diaken di gerejanya. Gerejanya alamatnya di mana tuh? Di Jalan KPR 6 nomor 5. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita sambung dengan tautannya masing-masing. Oke, berikutnya kita juga bisa menghafalkan 9 karunia roh yang ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ya, kita akan ini dibuat untuk berlatih ya. Jadi mnemonik itu kuncinya adalah latihan, ya. Oke, ini kita bisa ambil di dalam Alkitab 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Atau kita mau gabungkan nih misalnya nih. Saya sudah belajar tiga jenis mnemonik, music mnemonik, name mnemonik atau expression mnemonik gitu ya. Boleh. Jadi saya mau pakai yang mana nih sekarang? Atau saya mau gabungkan. Ya. Nah, bisa. Berikutnya adalah model mnemonik ya. Model mnemonik. Nah, beberapa tipe presentasi itu biasanya digunakan untuk menolong kita lebih memahami dan mengingat informasi yang penting ya. Ada yang berupa linear begitu. Ada yang berupa radial ya. Misalnya kita untuk mengingat pembagian sepertiga, maka lingkaran itu akan dibagi menjadi 3 ya. Ada yang berupa kotak-kotak begitu, grid ya, atau spiral untuk menunjukkan masa hidup seseorang atau timelinenya dia seperti apa. Urutan waktunya dia lahir, terus dia misalnya Yusuf ya, dia lahir, dia disayang oleh ayahnya usia 17 tahun, lalu dia dijual sebagai budak ya Potifar dan selanjutnya. Terus ada juga yang arbitrary seperti ini gambarnya ya. Ada juga yang chronological. Jadi misalnya untuk chronologicalnya dari jam 11 itu terjadi apa begitu ya. Jadi kita akan bisa mengingat lebih mudah kalau kita menggunakan model mnemonik seperti ini. Relatif itu hubungan dari antara yang pihak pertama dengan pihak kedua, atau kita pakai logaritmik ya kalau untuk perhitungan, atau pakai sequential urutan, atau pakai sequential plus interim duration. Jadi misalnya antara jadi misalnya kayak kita bikin rundown gitu ya, antara peristiwa pertama dan kedua itu durasinya berapa lama gitu. Nah, untuk layoutnya kita juga bisa menggunakan single timeline ya. Misalnya garis lurus begitu ya. Kalau dari ke kiri itu kan masa lampau dulu. Kalau kita ingat membuat tenses
gitu ya. Mengingat tenses itu kan bagian tengah now, present ya, atau yang kiri itu past, berarti sudah berlalu. Yang kanan itu future. Itu namanya unified single timeline ya. Terus ada juga namanya phase step atau multiple timelines. Jadi pada waktu raja ini hidup, Raja Asyur hidup di garis pertama ini Raja Asyur. Yang memerintah di Israel adalah raja ini. Yang memerintah di Yehuda adalah raja ini. Jadi kita menggunakan phase step multiple timelines ya, atau juga bisa menggunakan segmented timeline. Kalau peristiwanya cukup banyak, kertas kita terbatas, jadi kita bisa bikin kayak huruf Z begitu ya. Nah, atau juga bisa phase step dan segmented ya. Nah, jadi pada waktu peristiwa ini terjadi juga secara paralel ke peristiwa apa sesudahnya. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Next slide lagi, Kak. Mohon maaf, Kak Diana, tinggal 7 menit lagi. Oke, terima kasih, Kak. Ya, tentu saja Nimorit itu banyak sekali, jadi kita nggak bisa mempelajari semuanya ya dalam waktu yang singkat ini. Tapi kita bisa terus mengembangkan diri supaya bisa menolong kita sendiri. Jadi kita sendiri perlu mendisiplin diri untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan ya. Nah, kita lihat nih apa yang terjadi pada waktu Jumat Agung. Kita kasih timeline-nya berupa radial ya, berupa jam. Jadi jam 12 sampai jam 3 itu kegelapan menutupi bumi. Kita mulai dari yang pagi dulu ya, sorry. Kita mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 8 itu Yesus diadili di hadapan Pilatus. Ya. Jadi sebelumnya sudah dipingpong juga, dipingpong sana sini ya, di menghadap Herodes, menghadap imam besar begitu ya. Dari jam 8 mulai keputusan itu dijatuhkan, lalu sampai jam 9 Yesus mulai disalibkan. Ya. Terus sampai jam 12, lalu jam 12 sampai jam 3 ketika harusnya panas terik matahari begitu terangnya, maka kegelapan menutupi bumi. Ya, jam 3 sore Yesus menyerahkan nyawanya, lalu karena itu menjelang Sabat, maka tidak boleh ada tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Ya, sementara perampok yang lain itu dipatahkan kakinya supaya meninggal. Hukuman salib itu hukuman yang sangat-sangat menyiksa. Ya, orang bisa mati nggak cuma sehari, bisa 2 hari gitu. Tapi karena besoknya hari Sabat dan setiap orang mulai Jumat sore itu sudah harus masuk rumah ya. Jadi sebelum jam 6 itu tubuh Yesus sudah dimakamkan di makam Arimatea. Ya, jadi kalau kita mengingat ini, nanti kalau misalnya saya tanyakan kepada kakak-kakak, kakak bisa menjawab ya. Dari jam 6 sampai jam 8 apa yang terjadi? Kita akan hapus dulu Kak Nes, kita akan sembunyikan. Jadi apa yang terjadi jam sampai jam 8? Yesus dipingpong ya. Ada apa nih imam besar? Diadili. Ya, Yesus diadili sampai akhirnya di hadapannya Pilatus terakhir antara jam 8 Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Jam 8 sampai jam 9. Apa yang terjadi? Hukum. Ya, Via Dolorosa ya. Jalan salib. Ya, jalan salib itu. Sampai jam 9 itu tepat sudah tiba di Bukit Golgota. Lalu jam 9 sampai jam 12 itu apa yang terjadi? Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib ya. Nah, jam 12 sampai jam 3 kegelapan. Ya. Gelap. Maka tadi warnanya hitam ya. Tadi warnanya saya dikasih hitam. Lalu jam 3 sampai jam 6 tubuh Yesus dimakamkan ya. Dimakamkan. Baik. Nah, untuk mengingat misalnya mujizat yang dilakukan Yesus.
Bisa dikasih gambarnya, Kak? Nomor 52. Nah, ke slide nomor 52, Kak Nes. Misalnya mengenal atau mengingat mujizat yang dilakukan Yesus ya. Gambarnya adalah tabel batang sebetulnya ya. Nomor 52 ya. Jadi dari 20 itu adalah menyembuhkan orang sakit termasuk juga orang yang lumpuh ya. 11 itu mengusir roh jahat. 10 mujizat atas alam. 3 itu membangkitkan orang mati. Ya, saya masih ingat siapa aja yang dibangkitkan oleh Yesus? Lazarus. Ya. Anak muda di Nain. Anak muda di Nain. Satu lagi. Putri Yairus. Ya. Jadi 20, 11, 10, 3. Ya. Nah, sekarang kita coba merem aja ya. Mungkin Kak Nestor kalau disuruh menyembunyikan PowerPoint-nya nanti kesulitan ya karena kita waktunya sudah sangat terbatas. Kalau saya sebut 11. Mengusir setan. Ya, mengusir roh jahat ya. 10. Alam. Ya, mujizat atas alam ya. Misalnya menenangkan angin ribut ya. Kalau 3 membangkitkan orang mati. Ya, jadi kalau kita mau mengingat ini mungkin urutan namanya angka yang paling tinggi itu di atas, lalu terus sampai ke kecil. Ya, atau kita boleh juga 20-nya di bawah, 3-nya yang paling atas ya. Jadi 3, 10, 11, 20 gitu. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya misalnya kita bisa gunakan grafik batang untuk menunjukkan jumlah anak-anak Yakub dari 2 istri dan 2 gundiknya. Nah, Diana, kita udah habis waktunya, bisa dikasih, saya kasih waktu 5 menit lagi aja. Silakan. Terima kasih Kak Jun. Nah, 5 menit lagi kita lihat ya, untuk kita berlatih ya. Kita akan menghafalkan 12 anak Yakub. Tolong next screen lagi Kak Nes. Ya, kita gunakan grafik batang atau grafik apa yang misalnya kakak-kakak familiar begitu ya, untuk menunjukkan jumlah anak-anak Yakub dari 2 istri dan 2 gundiknya. Gitu. Ya. Nah, berikutnya misalnya tadi yang arbitrary itu mungkin kita mau contohnya ya. Arbitrary itu garis waktu dalam perjanjian lama. Nah, ini bisa kita gabungkan dengan hand motion. Tolong Kak di yang 54 ya. Oke, garis waktu perjanjian lama. Jadi saudara akan begini, ikuti saya ya. Creation, Adam and Eve ya. Terus kejatuhan, Cain and Abel. Jatuh. Terus sampai Noah paling bawah. Kita naik, Abraham. Ya, Tuhan mulai memulihkan lagi umatnya. Waktu Noah itu kan sudah habis-habisan ya, sampai dihukum dengan air bah. Terus naik Abraham. Terus mengalami penurunan lagi, Isaac, Jacob, Joseph ya. Sampai mereka slavery in Egypt. Slavery in Egypt itu perbudakan di Mesir ya. Terus naik lagi masanya zaman perjanjian, masanya masuk ke tanah perjanjian. Oh, itu putar-putar. Nah, kita putar-putar, tangan kita putar-putar. Mulai dari Gideon sampai Simpson, itu hakim-hakim. Kenapa putar-putar? Karena pola hidup orang Israel ketika hakimnya masih hidup, mereka oke, ya. Lama-lama mereka begitu lagi, jatuh dalam dosa ikut menyembah berhala, kawin campur dan lain sebagainya.
Akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa ini menindas mereka, mereka menangis, mereka berseru. Tuhan lepaskan melalui seorang hakim lain, puter-puter begitu terus ya. Mereka jatuh lagi gitu. Nah, terus naik lagi. Masa kerajaan tuh mulai naik ya, masa Daud memerintah sampai Salomo, turun lagi gitu ya. Nah, begitu selanjutnya. Jadi kalau kita bisa mengingat itu arbitrary namanya, garis itu pertama naik, turun, naik lagi, turun. Terus kapan muter-muternya, terus naik lagi, turun lagi. Baru naik sebentar, turun lagi, begitu ya. Sambil kita mengucapkan peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu, gitu. Nah, sampai di sana, oke. Sekarang kita waktunya untuk bertanya jawab ya. Silakan kakak-kakak, Kak Jun mungkin sudah bisa dimulai tanya jawabnya. Oke, baik kakak-kakak. Makasih Kak Diana untuk waktunya. Baik kakak-kakak yang mau bertanya dulu sebelum saya tadi ada satu pertanyaan dari Kak Eti. Saya persilakan dulu, siapa tahu ada yang mau bertanya dari kakak-kakak. Mungkin bisa raise hand atau bisa langsung bicara. Adakah? Sambil menunggu saya akan membacakan dulu ya Kak Diana. Tadi ada pertanyaan dari Kak Eti. Kak Eti ini dari GKI Kemang Pratama. Kak Eti mau langsung ngomong atau saya bacakan? Oke. Baik, Kak Eti ini bertanya, katanya bagaimana sih caranya agar anak kelas batita bisa menghafal ayat hafalan dengan cepat. Karena mengingat anak-anak di kelas tersebut belum bisa membaca, mengingat, dan juga tidak semua anak-anak itu didampingin oleh orang tuanya. Mohon sarannya ya Kak Diana, terima kasih. Ya, kalau untuk silakan mungkin Kak Diana bisa langsung jawab. Ya, Kak Epi terima kasih untuk pertanyaannya, menarik sekali ya. Kalau kita ngajar kelas balita, memang mereka belum bisa membaca, tapi mereka sudah bisa membaca simbol. Contohnya ya, kalau ada cucu kita atau anak kita yang masih kecil, kita ajak lewat di depan simbolnya McD, kira-kira anak-anak tahu nggak? Tahu. Jadi mereka bisa membaca simbol. Nah, sayang sekali kita belum sampai kepada visual mnemonic. Kalau visual mnemonic itu lebih memudahkan anak balita untuk menghafalkan ayat, ya. Kita juga bisa pakai hand motion seperti tadi, gitu ya. Misalnya kita pakai hand motion, kita ciptakan gerakan dengan tangan. Lalu kita juga bisa pakai music mnemonic untuk ngajar anak balita. Dan ingat untuk sampai batita sampai balita tidak boleh lebih dari 7 kata. Okay. Kalau batita harus lebih singkat lagi gitu ya. Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah sampai sana aja. Gitu. Oke ya. Kak Diana, terima kasih Kak. Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Kak Diana. Ada lagi, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Siapa yang mau bertanya, silakan. Jadi diberi kesempatan untuk yang mau bertanya. Mungkin kakak-kakak punya gimana sih caranya membuat anak-anak ingat di kelas sehingga akhirnya kita tidak susah untuk mempelajari ayat-ayat di dalam Alkitab sehingga memudahkan anak bahkan sampai usia tua. Oh iya dulu pernah diajar di sekolah minggunya kayak gini loh gitu dan aku bisa hafal misalnya kisah-kisah di dalam Alkitab. Silakan kakak-kakak. Sambil menunggu mungkin bisa mengisi daftar hadir kakak-kakak sekalian. Masih ada yang mau bertanya? Oke, sebelum sambil menunggu nih Kak, tadi sih ada yang nyolek saya tidak langsung di chat ini. Dia cuma nanya Kak. Kalau misalnya kita tadi menomik musik itu, tadi kakak mengungkapkan bahwa kita bisa pinjem melodi dari lagu yang mudah dikenal sama anak-anak. Contohnya kayak tadi Happy Birthday, ya kan? Nah, apakah mungkin boleh Kak? Itu kan nanti berkaitan dengan hak cipta atau sebagainya. Bagaimana menurut Kak Diana? Nah, pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah, tentu saja kita tidak menggunakan ini untuk direkam secara umum gitu ya.
dijual atau dikomersilkan. Siapakah pencipta lagu misalnya Happy Birthday to You? Kita nggak tahu ya siapa yang menciptakan. Nah, siapakah yang menciptakan misalnya lagu Hati-hati gunakan, So Be Careful Little Eyes, What You See? Siapa yang menciptakan? Mungkin penciptanya juga sudah meninggal gitu ya. Kita pinjam melodi itu hanya untuk di kelas kita. Jadi bukan untuk dijual, dikomersilkan. Jadi begitu. Intinya untuk memudahkan anak aja ya Kak Iya, ya. iya. Karena itu lagu-lagu yang mudah dimengerti, mudah diingat oleh anak-anak. Iya. Jadi kalau apalagi untuk anak-anak seperti tadi pertanyaan Kak Eti mungkin ya, mungkin itu bisa dipakai untuk anak-anak kelas batita dan balita. Iya. Kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, Jadi baik. kalau untuk gerakan tadi ya, hand motion tadi ya Kak, kita bisa menciptakan gerakan sendiri melalui jari kita, atau kita juga bisa menggunakan bahasa isyarat. Kan di sini kakak-kakak yang menguasai bahasa isyarat. Ya, kalau ada tuh Kayaknya belum menarik semua. sekali ya. Saya sendiri juga belajar. Saya sendiri juga masih belajar. Kita coba ya. Kita coba dengan menghafalkan 10 hukum ya. Apakah masih ada yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan? Waktunya sih udah masih tinggal 5 menit lagi Kak. Oke, kalau nggak ada kita langsung ke 10 hukum ya. 10 hukum ini campuran antara bahasa isyarat dan gerakan yang saya ciptakan sendiri. Oke, 1. Ikuti saya. Semua. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ini kalau kita berdiri, di hadapankunya di atas ya. Di hadapanku. 2. Jangan membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, kita ingat 3, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 4, ingatlah, nah ini bahasa isyarat ya, apa yang ada di pikiran kita genggam, ingatlah dan kuduskanlah. Hari kita bikin huruf H, hari, Sabat kita bikin huruf S. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, jadi kalau ini bahasa isyarat untuk bahasa Inggris internasional ya, ayah, ibu. Tapi bahasa Indonesia agak beda sedikit. Kita nggak dapat angka 5-nya gitu. Ya, hormatilah sama hormatilah ayahmu. Hanya 1 jari. Ayahmu maksudnya apa? Kumis. Ya. Kalau bahasa Indonesia ayah tuh begini. Dan ibumu. Ibumu tuh berarti rambut kita dikonde gitu ya. Ibumu. Nah, ibunya dapat 5 gitu ya. Tapi kan nggak kelihatan karena kita taruhnya di belakang. Jadi saya lebih suka pakai yang internasional punya, yang bahasa Inggris, yang American Sign Language misalnya, itu juga pakai ini ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi ayah kita itu adalah kepala keluarga. Dia 1 generasi di atas kita. Jadi ayah. Kalau kakek, 2 generasi, maju 2. Kakek. Kalau kakek buyut, 3 generasi ya di atas kita. 1, 2, 3. Kakeknya kakek buyut. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau ibu begini. Kalau nenek, mamanya nenek 1, 2, 3. Gitu. Ya. 6. Jangan membunuh. Ya, kita tarik gini ya. Jangan membunuh. Atau mau begini boleh. Jangan membunuh. Ya, seolah-olah kita sedang narik senapan pistol atau apa ya. 7. Jangan berzina. Orang berzina biasanya sembunyi-sembunyi kan. Jangan berzina. 8. Yang sedikit ini selalu mau mencuri yang banyak. Jadi masukkan ke sini.
Jangan mencuri. Jadi kayak kita mau narik karung gitu loh. Kayak mau ngangkut karung. Jadi gini 3 sama 5. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi jangan kita sebut kepada teman kita, tetangga kita. Jangan, jadi 4-nya ini di dalam ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Nah ini sign language lagi. Jangan mengingini milik sesamamu. Ini mengingini. Saya mau, misalnya saya mau ice cream. I want ice cream. Gitu ya. Jadi jangan ke 10 ya. 10 jangan mengingini milik sesamamu. Jadi terus kita beginikan. Maksudnya buang keserakahan itu jauh-jauh. Buang iri hati itu jauh-jauh. Seperti itu. Masih ada waktukah untuk mengulang, Kak Jun? Masih ada sekitar 3 menitan. Ya Kak, diulangi lagi Kak. Oke, banyak yang mau belajar ternyata Kak. Kita bikin. Seru-seru Kak. Kalau gitu boleh kakak-kakak mau rekam atau mau apa ya? Kalau mau, tapi kalau mau rekam harus 2 video, 2 HP kali ya. Oke, ikuti saya. Tapi nanti kita akan tunggu ya, akan dirilis di YouTube channelnya. Nanti ada mungkin Kak Nestor akan memberi pengumuman atau siapa ya, nanti akan dikasih tahu. Jadi kakak-kakak diharapkan tetap tinggal di dalam grup WA ini untuk menerima informasi lanjutan gitu ya Kak Jun ya. Oke. 1. Jadi pada tertarik sama hand motion mnemonic ini ya, kinestetik mnemonic. 1. Jangan ada padamu sambil ngomong ya. Ya, kalau sekarang di unmute nggak apa-apa, di mute aja nggak apa-apa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi bukan begini ya, tapi begini ke atas, di hadapanku, di hadapanku. Jadi dibalik, di hadapanku. 2. Jangan membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekarang berapa nih? 5. Ya, ternyata kakak-kakak masih ada di sini. 5. Hormatilah. Ayahmu bagaimana ayahmu? Di atas, di atas. Ya, kepala keluarga gini. Di Kepala atas. keluarga dan ibumu. Dan ibumu di bawah. Di sini, di dagu. Ibu. 6. Ayo. Ya, siapa yang ingat nih? 6 apa nih? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Gerakannya gimana gerakannya? Mencuri apa? Jangan mencuri. Enggak. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Gitu ya. Atau mau begini, mau gini boleh ya. Jadi kalian ciptakan gerakan yang lucu. Gerakan sendiri dari 6 jari itu. 7. Jangan berzina. Bagaimana gerakannya? Ditutup ya, ditutup. Jangan berzina. 8. Mencuri. Jangan mencuri. 9. Jangan menjadi saksi dusta. Mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini. Mengingini gimana gerakannya? Mengingini gerakannya gimana? Jangan mengingini. Tarik ke sini. Jangan mengingini milik sesamamu. Terus gini ya. Maksudnya apa? Buang keserakahan itu jauh-jauh. Oke, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Keren banget kakak-kakak.
Jadi ada banyak sekali ya jenis-jenis mnemonik itu banyak sekali. Ini belajar berapa ya? Hand motion tadi ya, gerakan tangan. Kita belajar music mnemonik, kita belajar clapping rhythm, pakai tepuk tangan gitu ya. Kita belajar name mnemonik, expression, model mnemonik. Ada banyak sekali mnemonik-mnemonik yang lainnya yang bisa kita pelajari ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi lain kesempatan begitu ya. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu kasih, dong Bu kita Diana. beri semangat sama Kak Diana. Boleh Terima kasih kasih, Kak Diana. reaksinya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Kak Diana. Baik kakak-kakak sekalian, jadi hari ini kita belajar Bible Mnemonic itu sebenarnya untuk melatih memori kita. Melatih memori kita atau untuk melatih anak-anak binaan kita, anak sekolah minggu kita, dan bahkan untuk melatih kita juga supaya kita bisa lebih mudah mengingat ajaran-ajaran Tuhan Yesus, apapun yang ada di dalam Alkitab. Karena kadang-kadang anak itu menghafalkan apa yang di dalam Alkitab itu agak susah. Jadi kita harus kreatif sebagai guru sekolah minggu untuk menciptakannya, untuk menciptakan hal-hal yang membuat anak-anak itu tertarik. Ini apa sih singkatannya? Ini kenapa sih? Seperti tadi musik, lalu kemudian pakai pengelompokan tadi seru ya. Jadi misalnya bisa pergi kemana, dan itu ternyata dari beberapa nama-nama gitu kan, bisa Stefanus apa tuh akhirnya bisa menjadi satu kalimat yang agak panjang. Dan saya juga tadi gini, bisa ya bikin saya jadi satu cerita. Lalu kemudian juga di kelompok-kelompokan. Nah kemudian teman-teman juga ini sebenarnya dari variasi dari musik, lalu mnemonic nama dan frase itu bisa digabung jadi satu. Kalau nanti kakak-kakak udah semakin sering latihan. Dan memang untuk belajar ini kayaknya memang harus sering latihan ya Kak Diana ya. Nah, nanti kalau kita semakin sering latihan itu akan lebih mudah. Jadi kita dengan otomatis, kalau Kak Diana mungkin cepet, kalau saya tadi coba sendiri di kertas saya, saya nyobanya gimana ya? Saya coba inget yang ini masih jelek Dan kita akan bisa mencari disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita kali ya kayak. Kalau di Sulawesi mungkin bahasa Sulawesi juga mungkin bisa dipakai. Kalau di Jakarta juga mungkin bisa pakai bahasa Jakarta gayanya Betawi. Atau mungkin di Jawa kayak tadi Niku segala macam. Jadi intinya semakin kita sering latihan, kita mencoba sekreatif mungkin, kita gabung-gabungkan, bahkan tadi seperti pakai segala macam bahan yang ada, presentasi, bentuk-bentuk presentasi, itu akan jauh lebih memudahkan. Jadi kakak-kakak, semangat yuk kita latihan, kita belajar untuk membuat hal-hal yang semenarik tadi dengan lagu, dengan kalimat-kalimat, sehingga akhirnya anak-anak didik kita, anak-anak sekolah minggu kita, tiap minggu akan nunggu, hari ini saya mau belajar apa ya? Hari ini ada kata-kata baru apa ya dari kakak-kakak? Hari ini kalau di Jakarta misalnya, hari ini gue mau belajar apa ya? Aduh pasti nanti ada bahasa baru lagi nih. Kan anak-anak tuh seneng tuh kalau kasih ciptaan kayak tebak-tebakan. Nah jadi agak sedikit mikir tuh akhirnya mereka besok gue nebak sendiri. Mungkin sekali-sekali coba dikasih tugas adik-adiknya bikin, lalu kemudian yang nebak kakak sekolah minggunya. Bisa ya Kak Diana? Iya betul. Nah, jadi dua-duanya kreatif. Ya, challenging banget itu anak-anak. Dan mereka lebih kreatif biasanya. Betul. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, dari materi hari ini, yuk kita semakin semangat belajar, kita semakin pengen tahu tentang apa sih Bible Mnemonic ini, sehingga akhirnya kita bisa melatih memori anak kita, anak-anak sekolah minggu kita dengan lebih kreatif lagi, dan kita bisa mempunyai metode yang lain lah di dalam kita mengajar sekolah minggu. Itu saja, terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih buat Kak Diana untuk kesempatannya kali ini. Senang sekali bisa belajar. Walaupun cuaca di luar hujannya minta ampun, gluduk dan sebagainya, tapi kita masih ada 120 orang yang mau belajar. Kak Julia Swani kenapa mau resign? Shalom, selamat malam. Oh ya, silakan. Saya kasih waktu 2 menit, Kak. Nggak, mohon izin tanya, untuk modul pembelajaran ini bisa kita dapatkan nggak untuk kita praktekkan gitu. Terima kasih, saya tertarik dengan pengajaran dari Ibu Diana. Thank you. Baik Kak Julia, nanti seperti tadi dikatakan di awal, jadi nanti
Kakak bisa boleh saling ini di Instagramnya, bisa saling DM mungkin sama Kak Diana, atau nanti kita akan belajar bersama lagi, akan ada di YouTube-nya Sapa. Nanti mungkin Kak Sandy akan atau Kak Nestor akan memberitahukan YouTube-nya Sapa apa sih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Iya kan Kak Diana? Iya, Nah, betul. jadi kita bisa belajar lagi. Jadi Kak Diana akan open, langsung akan terbuka kok. Dia pasti mau ditanya. Dan Kak Diana sebenarnya pengen sih share, cuma dia lagi memperbaruin terus ya tentang Bible Mnemonic ini ya, kalau nggak salah. Sehingga memang jadi memang nanti mau ditulis dalam bentuk buku atau ebook atau apa gitu ya. Sip. Supaya Kami lebih tunggu ya sempurna. Kak. Kita tunggu. Nah, baik kakak-kakak sekalian. Terima kasih Kak Diana, Kak Jun. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Kak Diana sebelum saya kembalikan kepada Kak Rini. Oke, ini ada juga masukan dari Kak Yeni nih. Jadi nanti Sapa akan terus perdana, selain yang perdana ini akan terus ada setiap minggu pertama. Jadi kakak-kakak berharap sih jangan leave ya dari grup supaya info-info tentang kegiatan Sapa masih terus kita bisa tahu dan belajar dari kakak-kakak penggiat anak yang luar biasa yang ada di grup Sapa ini. Oke, baik, terima kasih sekali lagi buat kakak-kakak. Terima kasih Kak Diana. Saya kembalikan kepada Kak Rini dan Kak Nestor. Terima kasih banyak Kak Diana, Kak Joni. Kita udah di akhir. Nah, sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu. Minta Kak Dewi Margareta dari Gereja Kemah Injil Bekasi memimpin kita dalam doa. Setelah itu nanti Kak Nestor yang akan kasih pengumuman kepada kita. Silakan Kak Dewi. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama, disegarkan, dilengkapi dengan kreativitas yang dari Allah melalui Kak Diana. Terima kasih Bapa, biarlah kelengkapan dari Tuhan terus menyertai kami, para pegiat anak di seluruh Indonesia, untuk kami dengan satu hati, satu tujuan, mengembangkan diri bagi pelayanan anak-anak yang kami layani. Terus memberkati Kak Diana dalam semua pelayanannya, biarlah kasih setia Tuhan, anugerah-Mu memimpin menyertai dalam semua perencanaan ke depan. Begitupun dengan saudara-saudara kami, kakak-kakak kami yang berinisiatif untuk membentuk Sapa, Tuhan memberkati, menyertai, sehingga lewat grup ini, lewat komunitas ini, ada banyak kami para pegiat anak dilengkapi. Mempersembahkan seluruh pelayanan kami kepada Tuhan, biarlah terus Allah memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Dewi. Kak Nestor, silakan pengumuman. Oke, kakak-kakak semua, pengumuman yang pertama, mari tetap stay dalam grup karena ada info-info menarik lagi yang akan di-share dalam grup. Yang kedua, pembelajaran hari ini akan di-share dalam grup, nanti di YouTube, lalu YouTube nanti kami akan share dalam grup. Silakan kakak-kakak mengikutinya kembali dan belajar kembali ya. Yang ketiga, pada bulan yang akan datang, kita akan belajar satu topik yang sangat juga menarik ya. Ini menjawab juga evaluasi saran-saran dari kakak-kakak yang telah kakak tuliskan tadi ini. Floor, zoom, step kamera, prezi video. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana kita bisa mengajar secara kreatif dengan aplikasi dan dengan digital, sehingga pembelajaran kita itu menarik buat anak-anak, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Dan yang menjadi fasilitatornya nanti yang akan membimbing kita di kegiatan ini pada tanggal 2 Maret yaitu Kak Medi ya. Jadi kakak-kakak silakan tetap mengikuti Sapa ini dan tetap stay dalam grup supaya nanti info yang akan disampaikan tidak terlewatkan. Dan kemudian nanti kakak-kakak kalau misalnya nonton YouTube-nya Sapa, ada nih pesan sponsor dari kami Sapa, jangan lupa subscribe gitu ya. Oke, kakak, akhir kata semua
kami dari Sapa mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan tetap semangat bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan anak di gereja kita masing-masing. Supaya banyak anak-anak semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dan berbuah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Apakah kita foto bersama dulu, Kak? Ya, foto bersama. Sebelumnya kita foto bersama ya Kakak ya. Baiklah. Oke. Foto pertama yang pas foto ya Kak. Foto kedua baru dengan gaya ceria dong Kak. Iya. Katanya nih Kak ya, kalau bagian anak berfoto itu gayanya kece-kece ya. Nah ayo kakak yang belum buka kameranya. Mana gaya kecenya ya? Gaya kece. Sapa. Bagian anak. 1, 2, 3. Oke, ini slide pertama saya simpan dulu. Sebentar. Sebentar. Kakak yang mau ambil foto juga untuk pribadi silakan ya. Nanti foto ini juga akan di-share dalam grup. Supaya kakak tidak memorinya memorinya tidak full, kakak bisa setting HP-nya seperti yang sudah kami infokan di dalam grup. Jadi dengan mengatur seperti yang kami infokan dalam grup, HP kakak tetap aman, tidak terdownload secara otomatis segala dokumen, entah itu video ataupun foto-foto yang dikirim di dalam grup. Oke. Halo Bos Edi. Kakak yang lain yang mau ambil foto silakan boleh. Ini saya masih loading soalnya. Kak Manto boleh minta tolong Kak Manto? Yang kedua. Oke, yang kedua 3, 2, 1. Mantap. Yang ketiga. Siapa ketiga? Yang ketiga masih banyak yang belum on cam nih kakak-kakak. Oke, siap-siap yang ketiga. Oke. Siap ya. 3, 2, tunggu. Nggak ada yang on cam. 3 nih, cuma berapa orang? Malas deh. 3, 2, yes. Oke. Yang keempat, nggak ada yang on cam. Nggak jadi. 5 apalagi, 6 wassalam. Kembali ke 1. Balik ke 1 dulu aja ya kali ya. 1. Ko Edi apa kabar? Aduh, ada orang Bali noh. Saya kangen banget sama Bali. Baik Kak Manto. 3, 2, 1. Sip. Halo. Karena itu semua 3 aku ambilnya. Ya Kak, sudah aman? Aman. Hanya 3. Yang 4 kan nggak ada. Nggak apa-apa Kak, biar cuma nama juga. Oh gitu ya. Ya udah ambil deh. Ada beberapa live. Baiklah. Mas Edi, thank you. Makasih, Tuhan berkati. Halo Kak Edi. Tuhan berkati. Silakan. Kak Sandi, apa kabar Kak Sandi? Terima kasih Diana. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Diana. Makasih Bu Diana. Jangan lupa datang di minggu berikutnya. Amin. Sehat selalu. Bulan depan bisa bertemu kembali. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Sampai Rabu minggu pertama ya Kak, bulan Maret. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.